Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Isnawati dari jurusan PGMI semester 3 pagi, Kampus TAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya akan membuat tugas video dari Bu Mega, yaitu tentang menjelaskan kaitan cerita sesuai dengan puisi yang telah saya bikin dan menjelaskan tentang berita hoak beserta alasan kenapa berita itu hoak. Langsung saja kepada penjelasan cerita berdasarkan puisi yang saya bikin. Kaitan puisi dengan cerita yang saya bikin ini yaitu, Humay seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun. Meski sangat kecil, Humay sangat senang ketika mendengar bulan Ramadan akan tiba. Dirinya selalu menanti momen puasa dan berbuka puasa bersama keluarganya. Namun, Humay masih belum tahu arti sebenarnya dari puasa serta apa yang diharapkan dengan puasa yang dilakukan oleh banyak orang itu. Kemudian, dia bertanya kepada ibunya mengenai dengan hal yang membuat dirinya bertanya-tanya. "Ibu, apa yang sebenarnya menjadi manfaat dari puasa selama sebulan penuh itu, Bu?" Dengan tersenyum, Ibu Humay pun menjawab pertanyaan putrinya itu. "Puasa memiliki banyak manfaat bagi umat muslim, Nak. Salah satunya mengajarkan kita untuk sabar dan menahan diri dari segala hal. Baik itu menahan dari hawa nafsu, rasa lapar, rasa haus, dan perilaku kita. Dengan berpuasa, bisa membantu kita untuk meningkatkan kesabaran lebih ikhlas menjalani hidup." Mendengar jawaban dari ibunya, akhirnya Humay kembali merasa senang. Tetapi, masih ada yang kurang. Dia kemudian bertanya lagi kepada ibunya, "Apakah ada manfaat lain dari berpuasa, Bu?" Ibu Humay kemudian dengan lembut berkata, "Ya, Nak, ada satu lagi manfaat yang sangat besar bagi seorang yang menjalankan puasa, yaitu Allah menjanjikan surga bagi umat muslim yang berpuasa sebulan penuh dengan penuh kesabaran dan ketulusan sepenuh hati." Mendengar apa yang disampaikan ibunya itu tentang manfaat puasa, itu membuat motivasi bagi Humay untuk berpuasa dengan penuh semangat dan kesabaran yang tinggi. Humay merasa sangat bersyukur bahwa dia memiliki kesempatan untuk meraih janji Allah, yaitu surga yang kekal dan abadi. Dia yakin dengan berpuasa penuh kesabaran itu bisa mendapatkan janji Allah, yaitu surga. Ketika waktu berbuka puasa telah tiba, Humay juga sangat bersyukur dan bahagia bahwa dirinya bisa menjalankan kewajiban sebagai umat muslim yang baik dan berusaha menjalankan kewajiban untuk puasa selama sebulan penuh. Jadi, kaitan cerita ini dengan puisi yang saya bikin, yaitu tentang bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan rasa bahagia, bisa berpuasa sebulan penuh. Selanjutnya, tentang berita hoak beserta alasan kenapa berita itu hoak. Yang pertama, saya membuat berita hoak tentang bukti paten Pfizer dapat melacak individu yang sudah divaksin. Berdasarkan sebuah unggahan media sosial berupa hasil tanggapan layar yang diklaim sebagai dokumen bukti bahwa Pfizer mendapat paten melacak orang yang sudah divaksinasi COVID-19. Pada keterangan unggahannya disebut pula bahwa Pfizer diberi paten pertama pada 2021 untuk koneksi menalar seluler dan komunikasi dengan grab hand oxide yang disuntikan ke manusia di seluruh dunia. Faktanya, klaim yang menyebut bahwa Pfizer dapat melacak orang yang sudah divaksinasi COVID-19 dan memiliki paten pelacak tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cek fakta liputan6.com, diketahui bahwa klaim pada unggahan tersebut adalah hoak. Juru bicara Pfizer, Kit Longley, menyatakan tidak ada paten yang diajukan oleh Pfizer yang memungkinkan pelacak kontak jarak jauh dari individu yang divaksinasi. Juga tidak ada frekuensi gelombang mikro yang dipancarkan dari vaksin Pfizer untuk memungkinkan pelacak kontak dalam bentuk apapun. Yang kedua, ada berita Vladimir Putin bongkar kasus korupsi Menhan Prabowo. Beredar di media sosial Facebook, unggahan berisi tautan video dengan narasi judul yang mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin membongkar kasus korupsi yang melibatkan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Dilansir dari Kompas.com, klaim Vladimir Putin membongkar kasus korupsi yang melibatkan Prabowo adalah hoak.
Faktanya, tidak ditemukan informasi bahwa Vladimir Putin membongkar kasus korupsi yang melibatkan Prabowo. Narator dalam video hanya membahas mengenai media massa Rusia yang menyebut Indonesia mempunyai sistem yang rumit dalam pembiayaan anggaran militer. Yang ketiga, KPU coret Gibran sebagai cawapres dan jatuhnya denda 50 miliar. Beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan video dengan narasi judul yang mengklaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Gibran Rakabuming Raka dari daftar calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju pada pemilu 2024. Selain itu, KPU juga mengklaim menjatuhkan denda 50 miliar dan pidana penjara 5 tahun kepada Gibran. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa KPU mencoret Gibran sebagai cawapres dan menjatuhkan denda 50 miliar adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, KPU menyatakan bahwa Gibran sudah memenuhi syarat administrasi pencalonan dan tinggal disahkan menjadi cawapres pada hari penetapan oleh KPU pada 13 November 2023. Narator dalam video yang beredar tersebut hanya membaca artikel Warta Kota tribunnews.com berjudul "Setelah resmi menjadi cawapres, Gibran bisa didenda 50 miliar dan penjara 5 tahun jika mundur." Namun artikel itu tidak menyebut bahwa KPU mencoret Gibran dari posisinya sebagai cawapres pemilu 2024 dan menjatuhkan denda 50 miliar. Berita yang keempat, mulai Maret 2023, semua negara harus memakai mata uang digital. Telah beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa elit global akan membuat mata uang digital yang wajib dipakai semua negara mulai Maret 2023. Narasi pada unggahan tersebut dikaitkan dengan rapat ekonomi dunia yang dilaksanakan pada Maret 2022. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa mata uang digital global yang wajib dipakai semua negara pada Maret 2023 adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hingga kini tidak ada bukti yang menguatkan bahwa ada pertemuan ekonomi internasional yang membahas mengenai penggunaan mata uang global. Rapat ekonomi dunia pada Maret 2022 yakni Digital Economy Working Group dalam agenda G20 di Indonesia, namun tidak ada pembahasan mengenai mata uang global pada pertemuan itu. Yang kelima yaitu berita tentang pembalap liar sepeda motor. Beredar di media sosial, aksi balap liar sekelompok remaja di kawasan Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam video tersebut menampilkan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Kabarnya, sebanyak 7 motor dikabarkan tewas dalam aksi balap liar itu. Faktanya, dilansir dari Bali News ID, Wakasat Lantas Polres Denpasar AKP Yusuf Dwi Admojo membenarkan terjadinya kejadian itu. Menurut penuturannya, kabar tentang 7 orang meninggal dunia itu tidak benar. Pihak kepolisian dan lansirdetik.com, adapun kejadian tersebut bukanlah balap liar melainkan hanya pelanggaran lalu lintas biasa. Korban memotong lampu lalu lintas dan berdampak terjadinya kecelakaan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan kaitan cerita dengan puisi yang saya bikin dan tentang berita hoak beserta alasan kenapa berita itu hoak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.